Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru, yaitu update jumlah dan rincian formasi CASN tahun 2024. Di sini nanti kita akan mengetahui jumlah formasi CPNS, P3K Guru, kemudian P3K Kesehatan dan juga P3K Teknis yang ada di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tentunya nanti teman-teman akan bisa mengecek untuk jumlah formasi di daerahnya ya, sehingga nanti kita akan bisa bersiap untuk menjadi peserta seleksi CPNS dan juga P3K 2024. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dari instansi pemerintah daerah dulu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk persetujuan dari formasi bagi pemerintah daerah ini sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB nomor sekian ya tahun 2024 terkait tentang prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota di tahun anggaran 2024. Kalau misalkan di sini kita cek, yaitu untuk di daerah Bengkulu Selatan, di sini untuk guru ada 207, kemudian untuk CPNS tenaga kesehatan ada 10, kemudian P3K ada 40, kemudian tenaga teknis ini CPNS 50, kemudian untuk P3K ini ada 150 teman-teman. Sedangkan untuk yang di Nias Barat ya, ini adalah jumlahnya cukup banyak juga. Untuk tenaga guru ini P3K ada 25, kemudian tenaga kesehatan CPNS 75, kemudian P3K ada 50, kemudian teknis CPNS ada 250, kemudian untuk yang P3K ada 325 teman-teman. Dan selanjutnya untuk di daerah Kalimantan Barat di tahun 2024 ini adalah untuk rincian kebutuhan ya, persetujuan formasi ini sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Tentunya di sini nanti yang akan menjadi acuan untuk penyusunan formasi di daerah ini ya. Ya, mana di sini kita lihat ini jumlah formasinya untuk di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu CPNS ada 60, P3K ada 1519. Kemudian untuk di Sambas ini ada CPNS 294, kemudian yang P3K ini ada 306 ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita cek ya teman-teman, nanti silahkan sambil dicek untuk yang berada di daerah Kalimantan Barat, daerahnya, kabupaten atau kotanya itu jumlahnya berapa. Yang berada di Kalimantan Barat ini kalau misalkan kita cek, ini jumlah terbanyak itu P3K berada di Kabupaten Sanggau. Itu ada 3.478 ya. Kemudian untuk yang paling sedikit di mana nih? Ini ada 330 ya. 330 itu berada di Kabupaten Memprawah teman-teman. Ini adalah untuk yang berada di instansi pemerintah daerah. Kemudian untuk di daerah Kalimantan Timur ini seperti yang dipublikasikan oleh BKD Kaltim, untuk formasi CPNS guru di tahun ini tidak membuka ya. Jadi di sini nanti yang CPNS itu hanya formasi CPNS tenaga kesehatan jumlahnya 49, kemudian formasi CPNS tenaga teknis ini 212, kemudian formasi P3K guru ini ada 2649. Kemudian tenaga kesehatan ada 1255, sedangkan formasi tenaga teknis ini yang terbanyak yaitu ada 5291. Dan selanjutnya kalau misalkan kita cek rincian untuk penempatan CPNS dan juga P3K ini kita bisa lihat di sini ya. Silakan teman-teman yang berada di di daerah Kalimantan Timur ini nanti formasinya apa, kemudian penempatannya kira-kira di mana, formasi yang diperbutkan nanti jumlahnya berapa. Misalkan saja untuk di Biro Pemerintahan dan juga Otonomi Daerah ini formasi CPNS ini ada 0, nggak ada ya. Jadi hanya dibuka untuk formasi P3K saja, jumlahnya ada 14. Kemudian di Biro Organisasi ini ada 8 formasi P3K. Kemudian yang formasi CPNS ini ada 36. Itu untuk inspektorat. Inspektorat selain membuka formasi CPNS 36 juga membuka formasi 29 ya, yaitu untuk P3K teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ini yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini CPNS ada 1. Kemudian untuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini lumayan banyak ya, tadi ada 3056.
ini P3K, sedangkan 5 ini untuk CPNS teman-teman. Kemudian di dinas kesehatan ini nanti untuk teman-teman tenaga kesehatan ya, yaitu di sini untuk formasi P3K ini ada 285, sedangkan untuk yang CPNS ini ada 16 ya. Tentunya seperti nanti untuk yang CPNS ini dikhususkan bagi teman-teman untuk dokter ya. Kemudian di sini di dinas PUPR ya, ini ada formasi P3K 511, kemudian untuk PNS ini ada 19 teman-teman. Kemudian selain itu juga ada CPNS di Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi, kemudian ada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan juga Hortikultura ya. Ini yang berada di daerah Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya di sini untuk di dinas lain ada di Dinas Penanaman Modal, kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kehutanan. Kehutanan di sini membuka formasi CPNS ada 50. Kemudian formasi P3K ada 163. Selain itu juga dibuka formasi CPNS untuk di RSUD Kanujoso dan juga Abdul Wahab ya. Selain itu juga di RSJD Atma Husada. Kemudian di Satpol PP ini ada formasi CPNS 55 dan juga ada formasi P3K ini ada 101 teman-teman. Ini adalah untuk rincian formasi yang nanti akan dibuka berada di daerah Kalimantan Timur ya. Ini adalah yang di instansi pemerintah daerah. Dan sekarang di sini kita cek untuk jumlah formasi CPNS dan juga P3K yang ada di instansi pemerintah pusat ya. Nah, di sini kita mulai dari Kementerian Sosial teman-teman. Nah, nanti bagi kalian yang ingin mendaftar P3K maupun juga CPNS di instansi pemerintah pusat, di sini kita sajikan ada 7 instansi pemerintah pusat yang sudah melakukan jumlah formasinya. Kalau misalkan yang pertama, ini kita mulai dari Kemensos ya. Kementerian Sosial ini seperti yang disampaikan Kemenpan RB itu telah menyetujui ada 40.000 ya. 40.839 formasi CASN ini nanti akan dibuka di Kemensos. Nah, selanjutnya di sini seperti yang disampaikan Bapak Azwar Anas, yaitu formasinya nanti diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas dan juga kinerja teman-teman. Jadi jumlah formasinya nanti ada 40.839 ini adalah CASN untuk di Kementerian Sosial. Nah, selanjutnya di sini terdiri dari 266 formasi CPNS dan juga 40.513 ini nanti untuk formasi P3K ya. Selain itu sebanyak 125 CPNS akan diisi oleh tenaga teknis dan 141 lainnya akan diisi oleh tenaga kesehatan. Nah, nanti bagi teman-teman yang berniat untuk mendaftar di Kemensos, nanti pastikan untuk persyaratannya memenuhi syarat. Utamanya itulah terkait tentang kalau CPNS itu adalah linear ijazah. Kemudian untuk yang P3K pastikan kita memiliki pengalaman kerja yang relevan ya. Nah, selanjutnya di sini sementara 40.503 ini P3K itu ditempati oleh tenaga teknis dan juga 65 lainnya itu oleh tenaga kesehatan teman-teman. Kemudian di Kementerian Perhubungan nih, jadi Kemenhub itu nanti membuka formasi 18.017 formasi CASN. Ini telah disetujui oleh Kemenpan RB ya. Nah, nanti formasinya itu terdiri dari 1.391 CPNS dan juga 16.626 untuk P3K. Nah, rinciannya untuk yang CPNS nanti untuk teknis, sementara untuk 6 ini CPNS itu adalah untuk yang tenaga kesehatan. Nah, ini kemudian untuk 16.553 formasi P3K itu bagi tenaga teknis dan juga 83 itu adalah untuk P3K tenaga kesehatan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini disampaikan ya, yaitu dari Bapak Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa untuk pengadaan CPNS Kemenhub 2024 merupakan yang terbesar nih selama 10 tahun terakhir. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan ya pemaksimalan potensi dirinya pada pendaftaran di Kemenhub nantinya. Kemudian di Kementerian PUPR nih, jadi Kemenpan RB itu telah menyetujui 26.319 formasi CASN 2024 untuk Kemen PUPR ya. Ini dalam keterangan yang dikutip dari kompas.com, yang mana untuk rincian lowongannya itu adalah 6.385 CPNS, kemudian untuk ini yang teknis ya, dan juga tenaga kesehatan. Sementara untuk 19.931 itu tenaga teknis untuk P3K nanti menjadi bagian formasi CPNS dari Kementerian PUPR ya. Nah, ini teman-teman, inilah untuk jumlahnya yang ada di Kementerian PUPR. Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Anas bahwa pemenuhan sumber daya manusia di
Kementerian PUPR juga sejalan dengan salah satu arah kebijakan pengadaan CASN, yaitu mendukung efektivitas kerja di IKN. Kemudian di Bawaslu nih, di Bawaslu itu menyetujui 18.557 formasi CPNS dan juga P3K di Bawaslu teman-teman, atau Badan Pengawas Pemilu ya. Ya di sini adalah untuk formasinya itu 18.557 itu terdiri dari 1984 CPNS dan juga 16.573 ini untuk P3K ya. Nah ini adalah pernyataan beliau. Pemerintah berharap nanti penyerapan tenaga non-ASN atau honorer di Bawaslu juga bisa optimal menjadi ASN. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN atau honorer sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden ya. Kemudian yang kelima yaitu di Kementerian Kesehatan nih. Nah, Kemenkes ini membuka formasi 23.200 formasi CASN ya 2024 yang tujuannya itu untuk pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi formasinya nanti ada 8.607 untuk CPNS dan 14.593 P3K yang akan disebar di sejumlah kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah ya. Nah misalkan rumah sakit dan klinik di kampus-kampus, kemudian belum lagi di daerah-daerah, semuanya saling menopang untuk mewujudkan layanan yang baik dan juga merata teman-teman. Selain itu juga dari Kemenpan RB juga memperhatikan pengadaan ASN Kemenkes yang akan ditempatkan di ibu kota negara atau IKN ya. Dan harapannya teman-teman talenta baru nanti dan juga talenta digital yang ditempatkan di IKN mampu mengembangkan pelayanan kesehatan di IKN dengan cepat. Dan selanjutnya untuk yang keenam ini untuk Kementerian Agama ya. Untuk Kementerian Agama di sini menjadi lembaga yang membuka formasi CPNS terbanyak sepanjang sejarah teman-teman. Jadi nanti sebanyak 110.553 CASN ini akan ditempatkan di lingkungan Kemenak dengan rincian 20.772 CPNS dan juga 89.781 P3K. Nah, Anas mengatakan Kementerian Pan RB dan Kemenak telah membahas sejumlah formasi seperti untuk guru madrasah, kemudian guru sekolah menengah teologi Kristen, sekolah menengah atas Katolik, dosen perguruan tinggi keagamaan negeri, dan sebagainya. Selain itu juga beliau menuturkan bahwa ada beberapa formasi juga yang akan ditempatkan di IKN ya. Nah ini dilihat ini adalah bagus sekali Pak Menak ini sudah siapkan untuk IKN. Lalu untuk talenta digital juga penting karena ada banyak transformasi digital di Kemenak seperti untuk layanan haji, umroh dan lain sebagainya. Jadi formasi Kemenak ini sepertinya yang paling banyak teman-teman untuk di tahun ini. Kemudian yang ketujuh ya, yang terakhir ini adalah dari Kemdikbudristek. Nah di Kementerian Pan RB ini menyerahkan izin formasi sebanyak 40.541 nih untuk calon ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi atau Kemdikbudristek. Jadi formasi itu terdiri dari 15.462 CPNS dan 25.079 P3K yang akan ditempatkan di pemerintah pusat maupun juga di daerah ya. Selain itu juga Kemdikbudristek juga akan melakukan pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan perguruan tinggi, termasuk juga untuk formasi dosen ya. Nah ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, formasi untuk dosen diharapkan bisa optimal. Sudah didiskusikan secara detail dengan Pak Nadiem, termasuk memberi saran soal beberapa teknis seleksi agar bisa menyerap jumlah formasi dosen secara lebih optimal teman-teman. Oke, demikian detail yaitu untuk update informasi terbaru terkait tentang formasi CPNS 2024 dan formasi P3K 2024. Semoga bermanfaat dan dari sekarang teman-teman bisa mengatur strategi nih. Nanti ingin mendaftar di mana.